kalau dulu waktu saat perang Korea, Cina masih mengunggulkan jumlah manusia, sehingga yang terkenal adalah serbuan gelombang manusia. Dia mengandalkan jumlah manusia. Kalaupun dikorbankan sekian ratus ribu untuk merebut sekian wilayah aja. Jadi perangnya padat karya bukan padat modal. Saya ada dengarkan ke beliau merilis satu lagu. Lirik Indonesia tapi genre Mandarin. Karena kita mau bahas tentang Cina ini, ya kita dengar dulu hiburan Mandarin musik ya. Oke, sahabat. Belajarlah sampai ke negeri Cina, ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara Teladan Nusantara. Episode ini adalah episode ketiga setelah sekian lama kita berbincang-bincang dengan narasumber Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Saryf, dan banyak hal yang telah kita dapat pada episode yang lalu, pembahasan tentang sejarah dari negara Iran sampai dengan terjadinya konflik dengan Israel dan prediksi akan terus merebak konflik itu bisa sampai ke timur jauh, atau dalam hal ini adalah Asia Timur ya, bukan ke timur jauh, negara Asia Timur, bisa jadi ke Cina. Dan kita langsung saja sambut Pak Agus Saryf. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Untuk yang kesekian kalinya. Ya, nggak bosan-bosan ini. Sahabat Pojok Tentara juga terus mengikuti ini pencerahan dari Pak Agus ya. Panjang kita bicara ya tentang Iran Israel ya. Hari ini kita masuk ke bagian apa? Ya, sesuai dengan prediksi kita dari awal dulu sampai yang kemarin-kemarin, bahwa yang kita takutkan sebetulnya ini adalah seperti prediksi para ahli hubungan luar negeri yang menyampaikan di media bahwa konflik di Timur Tengah yang dimulai dari Palestina ini akan meluas dan membesar, sehingga ditakutkan akan memicu Perang Dunia Ketiga. Dan itu sesuai dengan apa yang sudah kita prediksi jauh-jauh dulu pada saat kita podcast keberapa itu. Dan kemungkinannya kita hitung-hitung siapa berkoalisi dengan siapa dan lain sebagainya. Kita kan pernah mengatakan bahwa titik ledaknya itu di Palestina, di Timur Tengah dalam hal ini, paling tidak di daerah Levan. Kemudian rembetan panasnya bisa sampai ke Asia Timur, di timur. Kalau memang itu terjadi, kemungkinannya ya di Cina, karena potensi yang mempunyai titik didih tinggi itu kan di Cina dan Taiwan. Nah, sehingga boleh dikatakan sisa-sisa perang dingin, boleh katakan juga sisa-sisa perang ideologi, karena perang Korea itu juga merupakan pertempuran yang boleh dikatakan head to head antara RRC dengan pasukan PBB dalam hal ini Amerika Serikat, yang sampai sekarang diakhiri hanya dengan gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dengan demikian, boleh dikatakan titik didih di Asia Timur itu tidak terlalu tinggi sebetulnya. Jadi dengan adanya permasalahan sedikit saja bisa menstimulir pendidih itu. Sehingga titik didihnya tidak perlu boleh dikatakan tidak perlu suhu yang begitu besar, tidak perlu. Nah, inilah yang kita khawatirkan seperti itu. Tapi titik didih di daerah lain, ada ini Timur Tengah. Bisa ledakannya di situ ya?
rambatan panasnya sampai ke timur, Dan nah meledaknya di situ. itulah Karena yang- titik didihnya nggak terlalu tinggi. Gitu. Itu yang disebut dengan Perang Dunia Ketiga itu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya, Apalagi kalau konflik ya, Rusia-Ukraina sudah menjadi konflik Rusia dan NATO. ya. Nah, sehingga boleh dikatakan medan Eropa juga menjadi medan perang dunia ketiga. Ya. Dan dulu Hmm. Perang Dunia ke-1 itu kan super powernya Inggris ya, Jerman. Jerman. Dalam hal ini dinasti Habsburg kan, kemudian dinasti Setelah terjadi pecah perang, Kekaisaran Austro-Hungaria ya, dan Kekaisaran Turki Utsmani. begitu pecah Perang Dunia, Pertama konstelasi berubah. berubah. Amerika tampil, Inggris dulu Mas. Inggris dulu, Ah. baru setelah itu Perang Dunia Kedua baru Inggris menurun, Amerika yang Amerika tampil. tampil. Dengan Uni Soviet. Dan itu yang ditakutkan oleh superpower itu, Ya. hilangnya kedikdayaan jika Ya. terjadi Perang Dunia Ketiga. Karena konstelasi politik dunia bisa berubah total. Yang tadinya jawara, yang tadinya pemegang hegemoni, bisa jadi biasa saja. bisa menjadi biasa-biasa saja. Ini menarik. Bisa jadi kemungkinan ya, namanya kita memprediksi. Kalau itu terjadi, kedikdayaan itu berubah, sudah bukan lagi negara-negara Eropa, Amerika, Asia ya. Iya, Bisa jadi Cina yang bisa jadi superpower. Cina superpower. Nah, tidak menutup kemungkinan. Ya. Dan India juga jangan diremehkan. artinya untuk kita membahas keterlibatan Cina ini dalam nanti konflik besar rembetan dari Timur Tengah ini, kayaknya nggak bisa sederhana itu ya. Wah, memang susah. Untuk melihat seperti itu, memang banyak hal yang harus kita lihat, banyak faktor. Ya. Tapi melihat nafsu Cina Ya. dalam hal ini di akhir-akhir ini untuk menonjolkan dirinya, untuk melebarkan pengaruhnya Ya. ke seluruh dunia dengan Belt and Road, kemudian klaim sepihak dia dengan 9 dot line di Laut Cina Laut Selatan, Cina Selatan. Ya. kemudian politik luar negeri dia dengan memberikan hutang sebagai cara untuk mempengaruhi Ya. sampai ke Afrika, Cara untuk sampai menguasai untuk lah. menguasai juga. Itu terlihat ambisi Cina nggak bisa dianggap remeh, nggak main-main lagi sekarang. Sementara ini kan yang terlihat hanya penguasaan dia di bidang ekonomi ya. Ya, Apapun ceritanya itu, ekonomi, sosial, budaya, segala macam, pasti ending-endingnya warfare. ya bisa perang kekerasan, bisa Ya. boleh dikatakan Ya. teknologi militer Cina nggak bisa dianggap remeh sekarang. Ya. Dia terus membangun terus ini. Membangun terus, alutsista ini. iya. Kalau dulu waktu saat perang Ya. Korea, Ya. Cina masih mengunggulkan jumlah manusia, Ya. sehingga yang terkenal adalah serbuan gelombang manusia. Ya. Dia mengandalkan jumlah manusia. Ya. Kalaupun dikorbankan sekian ratus ribu untuk merebut sekian wilayah aja. Ya. 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 Jadi perangnya padat karya bukan padat modal. Sekarang Tapi sekarang tidak. Oh, dia sudah selektif dengan Ya. untuk Ya. menggunakan infanterinya. Ya. Tidak sembarangan mengorbankan infanterinya. Ya. Karena dia sudah menggunakan alat-alat yang presisi tinggi. dan quantity yang tadi disampaikan Ya. itu tetap berjalan, tapi Ya. untuk bala cadangan dia mungkin Oh iya, itu tentu untuk Jadi- sangat-sangat terpaksa baru mungkin. komponen pendukung dia, Ya, cadangan lah, komponen cadangan. Ya. komponen cadangan ya. Kalau dengan Menarik, istilah kita komponen cadangan lah. Ya, ya. Jadi kita mungkin kupas dulu Cina ini, ya, dia akan terlibat atau tidak ya? Maka kita harus lihat, kita bedah dulu Cina ini ya. Ya, untuk tahu itu kita harus tahu karakter Cina dari mulai sejarahnya. Ya, Untuk kita tahu seseorang, kita harus tahu sejarahnya. ya, Kita juga demikian, kita akan kehilangan jati diri atau kita akan mengetahui jati diri kita ya. melalui sejarah kita. Oke. Nah, demikian juga kita mau melihat Cina, Ya. kita harus melihat sejarah Cina. Ya. Makanya sejarah adalah salah satu faktor dalam intelijen Ya. internasional. Makanya Sun Tzu juga bilang, Ya, kenali dirimu ya. dan kenali musuh Lawanmu, lawanmu. 1000 kali perang, 1000 kali menang. Nah, kalau sudah menguasai kan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Luar biasa nih, Tamat. Kita mulai masuk pening-pening lagi nih. Nah, Ini pasti Pak Agus akan kupas
dari sisi sejarah ini Iya. ya, tentang Cina ini sehingga bisa kita prediksi seperti apa posisi Cina atau gesturnya dia mengantisipasi konflik yang terjadi di Timur Tengah yang akan merambat kemana-mana. Bagus. Ya. Berarti kita cerita dari asal muasal Cina ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Ya. Bahkan mungkin orang-orang Cina sendiri pun yang WNI ya, orang turunan Cina maksudnya, mungkin banyak juga yang belum mengetahui ini. Banyak belum tahu. Ya, karena ini kan bicara sejarah Tiongkok ini kan. ya, sejarah Tiongkok. Pak Agus mau bicara tentang apa ini sejarah ini? Mulai dari Menurut saya, udah bilang sama saya tadi, Ya. sudah ngarang lagu Mandarin lagi. Maksudnya aransemen Mandarin. Sebelum kita kupas sejarah ini, ya, kita kan akan mengupas sejarah dari mulai sejarah prasejarah, ya, kemudian sejarah kuno. ya, ya. Dari prasejarah ini. Iya, dari prasejarah kita kulik, tapi kita kulik sedikit lah. Ya. Kemudian sejarah kuno. Ya. Sejarah kuno baru kemudian zaman kekaisaran. Baru modern. Baru modern. Cina modern. Oke. Tapi saya dengar katanya sudah buat lagu. Jadi ini kita udah dengarkan lagu dulu. Oke, kita dengar lagu Oke, dulu kita lah. Kita dengar lagu awali dulu lah. ya. Sahabat, tadi sebelum podcast, saya ada dengarkan ke beliau merilis satu lagu. Lagu, iya lirik Indonesia, tapi genre-nya genre Mandarin. Karena kita mau bahas tentang Cina ini, ya kita dengar dulu hiburan Mandarin musik ya. Iya. Oke, sahabat. Ku teringat masa-masa yang indah, negeri elok tirai bambu penuh kenangan, penduduknya penuh kasih dan ramah, cipta leluhur peradaban yang tinggi. Belajarlah sampai ke negeri Cina, rajin bekerja keras, itulah penduduknya. Belajarlah sampai ke negeri Cina, ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Ku teringat masa-masa yang indah, negeri elok tirai bambu penuh kenangan, penduduknya penuh kasih dan ramah, cipta leluhur peradaban yang tinggi. Belajarlah sampai ke negeri Cina, rajin bekerja keras, itulah penduduknya. Belajarlah sampai ke negeri Cina, ulet
dan tahan uji, itulah karakternya. Ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Saya mau nambah dikit ini. Apa itu? Saya harus tambahi refnya ini. Ya. Oke. Oke. Biar imbang harus saya tambahin ini. Oke ya. Ayo, Kalau ambilkan gitu, kita dulu. Oke. Saya tambahin refnya. Sahabat, jadi ternyata Pak Agus ini nggak mau kalah. Jadi beliau mau tambahin refnya katanya. Kita coba dulu ya. Oke. Tadi kan belajarlah. Belajar. Ini yang tadi aslinya gini ya. Iya. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Tahan ulet dan tahan uji, itulah karakternya. Belajarlah. Ayo lah tadi. Ya, oke. Tambah dari saya. Ya, oke. Udah dengar ya, sahabat ya. Apa yang mau dirilis Pak Agus? Janganlah banyak utang di Cina, nanti kita kan susah membayarkannya. Janganlah datang TKA Cina, banyak-banyak di Indonesia, rakyatnya bisa kerja. Musik, musik. Janganlah datang ke TKA Cina, karena kita nanti yang nggak bisa kerja. Janganlah utang banyak di Cina, nanti kita kan susah membayarkannya. Nah, ngarang-ngarang Pak Agus. Oke, kita lanjut ya. Bagus. Oke. Bagaimana sebetulnya? Memang banyak pembelajaran dari negeri itu ya, terutama memang karakternya. Di negeri Tiongkok ya memang kalau kita lihat sejarahnya memang luar biasa. Bahkan zaman Nabi itu kan sudah abad ke-7 ya. Abad ke-7 Masehi kan. Nabi lahir abad ke-6 lah ya. Tapi perjuangan Nabi kan sudah abad ke-7 kan. Sudah 600 tahun 600-an kan. Itu perintah beliau di dalam hadis ini kan. Cuma saya kurang paham perawinya siapa ya. Ya, tapi kemungkinan itu bukan hadis, tapi bukan ini hadis, ya. ungkapan apa ya? Kalau kita bilang nasihat ya. Ya. Sampai carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya. Kalau kita lihat sekitar tahun 600-an, ya kan? Sekitar tahun 600-an itu kalau saya buka catatan, itu pada saat Cina dikuasai atau Dinasti boleh katakan dinastinya dinasti Tang. Dinasti Tang. Dinasti Tang itu hebat dia. Bahkan bubuk mesiu, kertas, itu didapatkan pada saat dinasti Tang. Ya. Jadi sahabat ya. Iya. Jadi pantas kalau itu sebetulnya petuah kita belajar ke sana, iya. Jadi petuah ya orang-orang tradisional Arab. Dan apakah itu masuk hadis yang hadis sahih atau dhaif atau apa? Nah, itu kita serahkan kepada ahlinya. Tapi yang jelasin ungkapan ini cukup cukup populer dan bahkan bernilai positif ya. Kemana saja kita mengejar ilmu. Walaupun di sini dikatakan kendati mengejarnya sampai ke negeri Cina. Oke, bagus. Karena mungkin saat itu pengetahuan manusia paling jauh ya ke negeri Cina. Ya kan gitu. Ke Amerika jadi kita belum ada waktu belum ditemukan istilahnya. Dari mulai sejarah mana nih kita ambil?
Prasejarah Kalau kita melihat Ya. sejarah Cina ini, Ya, Cina itu sejarah Tiongkok boleh katakan, ya, sejarah Tiongkok itu tidak kalah tuanya dengan peradaban Sungai Indus di India, peradaban Hindu, ya, kemudian peradaban Mesopotamia, dan juga peradaban Persia. ya. Mungkin boleh dikatakan kalah tua sedikit dibanding peradaban Persia. Iran ya. Kalah sedikit lah kira-kira. Ya. Kalau dengan peradaban di Mohenjo-daro, di kota Mohenjo-daro, peradaban lembah Sungai Indus, Ya. dari situlah agama Hindu muncul, kan? Ya. Kepercayaan Hindu muncul. Itu sama kira-kira. Dimulai dari sekitar 3.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi. Kalau di Cina, boleh dikatakan di era prasejarah ini ya, pada saat era batu tua atau Paleolitikum, itu ditemukan Homo erectus, manusia yang sudah berdiri tegak. Erectus kan tegak, berdiri. Homo manusia. Itu ditemukan, ada fosilnya yang dinamakan manusia Peking, itu ditemukan pada tahun 1926. Manusia Peking itu. Artefak dan situs-situs ditemukannya fosil manusia Peking, kalau di Sangiran kan Homo paleo javanicus kan gitu kan. Kalau di situ adalah Homo erectus atau disebut manusia Peking. Itu situsnya itu di situs boleh katakan di Cina itu kurang lebih 1,6 juta tahun itu. Kemudian untuk lebih muda lagi di Neolitikum, itulah peradaban lembah Sungai Kuning. Lembah Sungai Kuning. Peradaban lembah Sungai Kuning itu tahunnya hampir sama dengan peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus itu adalah tempat di mana agama Hindu muncul. Di India dulu. Tapi sekarang ini justru letaknya di Pakistan modern. Nah, karena di India bagian barat. Di lembah Sungai Indus. Itu boleh katakan tahunnya sekitar 3.000 sampai 2.500 tahun sebelum Masehi. Itu hampir sama tuanya dengan peradaban lembah Sungai Kuning atau Sungai Yangtze. Jadi peradaban Tionghoa dengan peradaban India boleh katakan mempunyai waktu yang hampir sama. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena itu zaman pertama kali peradaban di zaman Neolitikum atau batu muda itu ditemukan di Tiongkok itu di lembah Sungai Yangtze atau Sungai Kuning. Karena kita lihat semua peradaban di dunia itu muncul pasti di lembah sungai. Peradaban Persia di lembah Sungai Yangtze, mari kan, sama Dargas. Kemudian di India di lembah Sungai Indus, termasuk Mesopotamia. Kemudian di Mesopotamia di lembah dua sungai, Efrat dan Tigris, ya kan? Nah, demikian juga peradaban Mesir di lembah Sungai Nil, ya kan? Jadi semua peradaban tua di dunia pasti berangkatnya dari lembah sungai, karena subur. Nah, makanya peradaban Cina dimulai di masa Neolitikum itu di peradaban lembah Sungai Kuning atau Sungai Yangtze pada tahun 3.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Oke, sekarang masuk kita ke zaman sejarahnya. Zaman kuno dulu dong. Nah, zaman kuno, zaman sejarahnya ini itu kan prasejarah. Ya. Zaman sejarahnya. Ini zaman sejarah itu dari 3. Zaman kuno, kekaisaran, zaman modern. Oke, kita masuk di zaman kuno. Ini sudah masuk zaman sejarah, di sub zaman kuno. Zaman kuno, zaman kuno Tionghoa itu ada 3 dinasti sebetulnya. Berapa? 3. Oke. Ini berdasarkan catatan agung. Jadi referensi kita namanya catatan agung. Catatan agung. Apa itu? Catatan referensi itu tulang orakel gitu, catatan agung namanya catatan agung. Yang kemudian sama pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok ada proyek namanya proyek kronologi Xia Shang Shou. Jadi proyek kronologi dari Xia
dinasti Shang dan dinasti Zhou. Ya, ya. Makanya namanya proyek kronologi Xia Song Shou. Wah, itu. Hafal terus, hafal terus ini Pak Agus ini. Luar Itulah. biasa. Ya. Jadi peradaban kuno di peradaban sejarah dan peradaban kuno yang sudah ada catatan di catatan apa tinggi tadi, Ya. catatan agung lah istilahnya, catatan Oke. agung itu dimulai dari dinasti Xia. Dinasti Xia itu adalah dinasti paling tua. Oke. Dinasti Xia itu kurang lebih Ya. tahun 2100 sampai tahun 1600 sebelum Masehi. Tunggu. Itu ya 2000 tahun 100. 2070 lah sebelum Masehi atau 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, 2100 sampai ya kira-kira 2000 milenium kedua. Ya, 2000-an tahun sebelum Ya, Masehi. ya, akhir milenium ketiga lah. Ya. Sebelum Masehi. Ya, Ya, kalau sekarang berarti sudah hampir 5000 tahun. 5000 tahun. Dinasti Xia. Xia. Oke. Apa yang Kemudian ada di situ? dinasti Xia ini boleh dikatakan didirikan oleh Kaisar Zhuangzi. Kemudian di dinasti Xia ini ada dua hal yang menjadi catatan para sejarawan. Oke. Pertama kali dinasti Xia, Ya. suksesi itu tidak dilaksanakan sesuai dengan urutan hubungan darah atau disebut shi. Tapi ini berdasarkan pelimpahan kepada orang bijak. Ya. Jadi walaupun anak kaisar dianggap tidak bijak, tidak bisa menggantikan kaisar. Nah, itu namanya Chan Rangxi. Namanya Chan Rangxidu. Chan Rangxidu itu suatu sistem suksesi kepemimpinan di masa Tiongkok kuno tidak mengandalkan hubungan darah. Chan Rangxidu itu mengandalkan pelimpahan kepada orang bijak. Oke. 5000 tahun yang lalu Sudah seperti itu. mereka sudah menerapkan tidak nepotisme ya. Tidak ada nepotisme. Tapi itu tidak lama ternyata. Oke, lanjut. Kira-kira dinasti Xia ini kan kurang lebih umurnya 400 tahun. Itu hanya kira-kira 200 tahun aja. Lanjut, Setelah setelah 200 tahun kembali ke apa? Dimulailah boleh dikatakan dimulailah sistem alih kepemimpinan atau suksesi menggunakan sistem shi. Artinya Hubungan darah. hubungan darah. Kembali lagi ke nepotisme. Bukan kembali, Jadi baru nih. baru. Pertama kali Tionghoa Oh. di dinasti Xia itu justru malah menggunakan Chan Rangxidu Iya. dengan menggunakan orang bijak. Dengan profesionalisme. Programnya merit system betul-betul dilaksanakan di situ. Tapi justru 200 tahun kemudian menggunakan sistem shi. Ini masih dinasti Xia. Masih dinasti Xia. Oke, lanjut. Dinasti Xia kan kurang lebih sekitar 400 tahun lah. Lanjut. Setelah itu Kemudian diganti dinasti Shang. Tadi kan Dinasti catatan Shang. Sang. Nah, jadi kan ini sesuai dengan kronologis proyek ini ya, proyek kronologis Xia Shang, Yang. bukan Xia Shang Zhou. Oke. Jadi Xia. habis dinasti Xia, kemudian dinasti Shang, baru nanti dinasti Zhou. Oke. Itu Tiongkok kuno maksudnya. Nah, Oke. Kemudian dinasti Shang ini, Ya. ini boleh dikatakan menggunakan catatan agung juga. Ya. Atau Shiji kalau Tunggu. bahasa Mandarinnya itu Shiji. Saya tertarik di sini nih. Kalau nggak salah di situ awal mulanya catatan sejarah Cina dimulai. Ya. Bukan, mulai catatan sejarah Cina itu dari mulai Xia sudah ada catatan sejarah. Oke. Yang dinasti Sang. Shang, ini bisa dikatakan menggunakan referensi catatan agung juga Ya, atau namanya Shiji. Hampir sama dengan Xia. Ya. Itu dibagi menjadi dua. Periode awal kemudian periode kedua. Oke. Periode awal itu kurang lebih sekitar 1600 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Oke. Kemudian periode kedua itu tahun 1300 sebelum Masehi, 1600 sampai 1300. Ya. Yang periode kedua 1300 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Oke. Ini masih zaman kuno ini ya? Iya, masih zaman kuno. Ya. Dinasti Ya, 5000-an tahun sebelum Shang Masehi. ini. Ya.
dinasti Shang. Dinasti Shang itu kurang lebih ya dari tahun 1600 sebelum Masehi Ya. sampai 1046 sebelum Masehi. Oke. Ya, kurang lebih Ya. 500 tahun lebih ini. Kalau tadi kan 400 tahun lebih, ini 500 tahun lebih. Lebih lama dinasti Shang daripada dinasti Xia. Nah, kemudian yang ketiga, dinasti kuno yang ketiga adalah dinasti Zhou. Zhou. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou ini kronologi catatannya juga berpatokan kepada kronologi Xia Shangzhou. Ya. Itu pembagiannya itu kalau dinasti Zhou itu bagi menjadi dua. Zhou Barat dan Zhou Timur. Nah, kalau Zhou Barat itu kurang lebih ya abad ke-10 lah ya, akhir abad ke-10 sampai tahun 700-an. 771 Masehi. Tadi kan 1046 sebelum Masehi kan? Ya. Yang Shang. Ya. Kira-kira tahun 1076 Masehi sampai 771 Masehi sebelum Masehi. Sebelum masih. Iya, itu Zhou Barat. Dan Kemudian Zhou Timur di situ disitulah mulainya apa ya, filosofi China situ dimulai ya. ya, kalau filosofi China Ya. atau filosofi Tionghoa itu dari Malaysia sudah ada. Makanya nanti akan sampai ke sana. Oke. Boleh katakan Nabi Konghucu atau Konfusius Ya. itu boleh katakan era kekaisaran sudah kurang lebih abad ke-500 tahun 500 sebelum Masehi. Ya, ya. Konfusius itu hidupnya. Ya. Tapi dia nyampaikan, saya bukan menciptakan Konghucu, tapi saya menyukai kebijakan-kebijakan orang lama. Ya. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu, itu ada kebijakan-kebijakan yang ditulis di dalam daun lontar, orakel, tulang-tulang orakel. Inilah yang dipelajari oleh Konghucu, yang menjadi ajaran filsafat Konfusianisme, yang merupakan ajaran filsafat yang boleh dikatakan melingkupi semua daratan Tiongkok, Taiwan, kemudian Vietnam, Laos, sampai Jepang. Hidupnya dia itu tahun 500 sebelum Masehi. Kabar. Ini jauh sebelum lahir dia ini. Ya. Dinasti Zhou ini. Ngeri ini baru pembukaan ini, masih di era zaman kuno ini. Jadi benang merahnya sebetulnya di situ 3 dinasti. Xia, Yang, Zhou. Bukan Shang, bukan Yang. Xia, Shang, Zhou. Zhou dibagi menjadi 2. Zhou Barat dari 1046 sebelum Masehi sampai 771 sebelum Masehi. Jadi 3 dinasti ini ya. Tapi dinasti Zhou-nya dibagi menjadi 2. Ya. Zhou Barat dan Zhou Timur. Dan Zhou Timur ini itu dimulai dari tahun 771 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Itulah saatnya lahir Konfusius atau Konghucu. Jadi Konghucu lahirnya pada saat dinasti Zhou Timur. Konfusianisme itu. Ajarannya namanya Konfusianisme. Nabinya namanya Nabi Konghucu atau Konghucu. Yang di Indonesia sekarang dijadikan agama. Di Cina sendiri, di Tionghoa sendiri itu boleh katakan ajaran filsafat atau ajaran moral. Makanya boleh katakan zaman Zhou Timur ini dibagi menjadi 2. Zaman musim semi dan gugur dan zaman negara perang. Zaman musim semi dan gugur itu tahun 771 sampai 476 Masehi, sebelum Masehi. Itu diambilkan secara etimologis dari tulisan Konghucu. Tulisan dia yang berjudul Chun Qiu. Chun itu musim semi, Qiu itu musim gugur. Jadi musim semi dan gugur itu diambilkan dari tulisan Konghucu. Chun Qiu. Tapi kalau Qiu beda lagi, Cak. Ini mulai ruwet nih. Itu Buddha belum ada, Buddha? Buddha masih belum ya. Kalau Buddha itu muncul di India ya kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini seumur dengan Buddha ini. Berarti ini tapi Buddha belum nyampe ke Cina. Ini Konghucu itu asal mulanya di situ. Tapi dari Zhou Timur dia. Zhou Timur ya. Di zaman bukan Jawa Timur ya. Bukan Jawa Timur, Zhou Timur. Karena Zhou Timur nggak ada Maduranya.
Kalau Jawa Timur ada Maduranya. Oke. Jadi Jawa Timur ini dibagi menjadi dua. Ya. Apa negara musim semi dan musim gugur Ya. atau Chunkyu. Ya. Kemudian yang kedua adalah negara zaman perang. Itu 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Mas Agus. Tadi Konfusianisme. Nah, Susah karena kali sebutnya itu ya. Nabi Kongcu atau Konghucu ajarannya Konfusianisme. Nah, ada lagi dua lagi nih. Ini coba dijelaskan nih. Taoisme Oh tahu, nah, ya. dengan Maoisme apa namanya? Apa itu? Maoisme. Maoisme. Ya. Ah, itu beda lagi. Itu alirannya Konghucu itu juga bukan? Bukan. Coba jelasin. Taoisme Ya. itu adalah ajaran filsafat juga. Ya. Filsafat Taoisme. Ya. Berbeda dengan Konghucu. Tapi sama-sama ajaran tentang moral, hampir sama dengan Konghucu. Ya, ya. Cuma beda. Dia oleh nabinya beda. Tao Oke. dia. Ya. Dari King Tao dia. Ya, yang satunya Maoisme. Kalau Maoisme itu Ya. diambilkan dari nama Mao Zedong, pemimpin komunis Tiongkok. Jadi, Tunggu. Ini kita Maoisme. cerita di zaman kuno ini. Iya. Kalau sudah ada Mao Zedong. nah enggak, makanya kalau pertanyaannya Maoisme itu bukan zaman kuno, itu zaman modern udah itu. Iya. Beda. Tapi kalau Taoisme itu zaman kuno. Oke. Tapi kalau Maoisme ini zaman modern sudah. Ya, mungkin Mao Zedong pun belajar dari itu juga dulu. Makanya, jadi gini. Mungkin gitu. Mao Zedong kan belajar dari keberhasilan Lenin. Ini Iya. udah kita bahas dulu itu. Iya. Podcast yang dulu. Ya. Lenin kan berhasil melaksanakan revolusi merah itu. Ya. Berhasil melaksanakan revolusi Bolshevik di Rusia, meruntuhkan kekaisaran Rusia. Setelah runtuh, dia ingin menyebarkan komunis ke seluruh dunia. Salah satu cabangnya komunis di Cina. Nah, Iya. Oke. bahkan Tan Malaka itu pernah ke Cina, Ya. ke Tiongkok ini, dalam rangka perintah dari internasionalisme, perintah dari Lenin untuk membantu Mao Zedong. Karena apa? Waktu itu komunis di Tiongkok itu kurang begitu berkembang. Ya. Karena apa? Banyak bertentangan dengan tradisi Tiongkok. Ya. Karena apa? Lenin itu mendasarkan gerakannya kepada kaum buruh. Ya. Di Cina kan nggak ada kaum buruh, belum ada industrialisasi. Ya. Akhirnya Mao Zedong itulah membuat ajaran baru, Ya. menyuplai dari komunisme Lenin, Ya. digabungkan dengan Konfusianisme dan Taoisme. Taoisme. Oke. Namanya Maoisme. Ya. Itu boleh katakan Ya. itu komunis bid'ah itu kan. Komunis menyimpang dia itu kan. Bid'ah itu artinya menyimpang kan. Menyimpang dari ajaran Lenin dia. Jadi artinya kita masih cerita di zaman kuno, tapi sebetulnya ilmunya sudah itulah yang dipelajari orang-orang setelahnya ya. Iya, Maoisme itu Ya. ajaran komunis yang dipadukan dengan ajaran moral dan filsafat Cina kuno, Ya. yakni Konfusianisme dan Taoisme. Oke. Lanjut kita ke era kerajaan mungkin ya. Belum. Dinasti Zhou yang timur yang kedua adalah periode negara perang. Oke. Nah, Periode- periode negara perang itu tahun 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. dinasti itu belum tentu kerajaan ya. Kerajaan kekaisaran. Oke, kekaisaran ya. Pasti kekaisaran Oke, dia. ya. Ini periode negara perang inilah yang sering dipakai sebagai latar belakang kisah cerita silat di buku kita yang terkenal, yaitu Koping Ho. Koping Ho. Jadi Koping Ho itu banyak mengambil latar belakang Ya. kisahnya di negara perang ini. Bukit Samsu ya. Bukit Shatsu. Itu senengannya Rocky Gerung tuh Bukit Shatsu. Ya. Nah, itulah Ya. itulah yang dinamakan periode Tiongkok kuno. Ya. Xia Shang Samsu. Zhou. Zhou ya. Dan ada untuk kronologinya itu Ya. ada proyek dari pemerintah. Ya. Itulah pedulinya pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk mempelajari sejarah. Ya. Ada proyek besar dengan biaya besar namanya proyek kronologi Xia Shang Zhou. Itu harus kita tiru. Oke. Begitu pentingnya sejarah bagi Gini. Tiongkok. Itulah yang disebut dengan mereka menghargai leluhur ya.
Itu karena salah satu ajaran Menghormati moral leluhur. dia kan sangat mengagungkan leluhurnya. Ya, betul. Bisa dikatakan tuh bahkan menyembah leluhur boleh dia. Ya, ya, ya. Sehebat apapun mereka di mana-mana, dia wajib kembali ke leluhur. Ya. Artinya kembali ke leluhur, dia bukan pulang kampung. Iya. Tapi dia tetap mengingat leluhurnya leluhurnya. di negeri orang. Ya. Kira-kira begitu ya. Iya, betul. Lanjut. Kemudian kita masuk ke zaman, tadi kan zaman kuno ya. Ya. Zaman sejarah, zaman kuno kan. Ya. Sekarang zaman kekaisaran. Kekaisaran. Ada berapa? Oh, banyak kaisar itu. Itu Berapa kalau tidak salah turun-menurun? itu sampai ada KL, HI, KL, 8, 9, 10, 11, 12, 13-an. 13 kekaisaran. Itu pun masih ada dibagi-bagi lagi. Itu puluhan harusnya. Ini yang pokok-pokok saja. Oke, lanjut. Jadi pertama kali di dinasti kekaisaran ini adalah dinasti Qin. King. Qin, King itu Bukan king. bukan raja. bukan Qin, Q. IN. Oke, Nah, Qin. Ya. Qin. Lanjut. Kenapa? Ini adalah kekaisaran pertama yang bisa mempersatukan Tiongkok. Ya. Didirikan oleh Qin Shi Huang. Ya. Qin Shi Huang. Qin itu nama kerajaan. Sekitar tahun Itu sekitar tahun 221 Masehi sebelum Masehi sampai sampai 206 sebelum Masehi. kalau dilihat periode itu di situ mulai apa? Dibuatnya tembok Cina mungkin. Betul. Nah, saya hanya belajar sejarah tembok Cina. Iya. Berarti ini sahabat. Sebetulnya. Jadi begitu beliau sebutkan tahunnya, nah, klop. Berarti tembok Cina itu dimulai dari dinasti Qin ya? Ya. Sebetulnya Ya. pembangunan pertama kali itu sejak dinasti Zhou. Zaman Zhou kuno? Timur, ya sebelumnya. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Masehi, Wih. dinasti Zhou Timur periode negara-negara perang. Oke. Nah, karena dinasti Xia yang kita sebutkan pertama, Ya. itu menurunkan suku yang namanya Xiongnu. Xiongnu itu suku yang merupakan perpaduan antara orang-orang Han dengan orang-orang Manchu atau Manchuria dan Mongolia. Oke. Itu ada suku tersendiri, namanya suku Xiongnu. Oke. Kalau mayoritas RRC kan sukunya Han. Ya. Ini suku Xiongnu. Ya. Itu sebetulnya keturunan dari suku Xia, dari dinasti Xia. Ini sering mengganggu Republik. Itu sampai ratusan tahun orang Xiongnu itu, sampai nanti ke abad modern itu selalu sering mengganggu apa? Mengganggu negara Tiongkok ini. Ya, ya, ya. Nah, makanya negara Zhou pada periode negara perang, Ya. kan tadi ada dua periode, Ya. Zhou Timur, Ya. periode musim semi dan gugur, Ini kita masih mundur lagi ke belakang betul, ya. periode semi dan gugur, terus periode negara perang. Ya. Itulah mulai didirikan tembok Cina, Tembok Cina tapi itu. belum sempurna. Ya. Yang menyempurnakan dengan tembok Cina yang bagus mulai dinasti Qin. Oke, kita masuk di Qin ini dulu. Ya, Oke. didirikan oleh kaisar yang paling terkenal, Siapa itu? namanya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Itu sebetulnya bukan nama aslinya, itu nama gelar. Gelar saja itu. Gelar. Kalau Qin. kita bilang Sultan Hamengkubuwono, betul Sisingamangaraja. Nah, betul sekali. Qin itu dari negara Qin atau dinasti Qin. Ya. Shi itu satu pertama. Ya. Huang itu artinya kaisar. Iya. Huangdi dari kata Huangdi. Huangdi itu kaisar. Jadi Qin Shi Huang artinya adalah kaisar pertama kekaisaran Qin. Nah, itu namanya. Sahabat. Saya pastikan nih, bukan host saja yang pening. Sahabat pasti pening juga. Tapi inilah Biar nggak pening, minum dulu kita ada. Minum dulu. Teladan Nusantara.